Masih dari SMK Negeri 1 Sragi nih pemirsa, yang ternyata memiliki cukup banyak potensi yang wajib kita ulik. Kalau kemarin kan kita udah secara lengkap ya melihat proses pemanfaatan bunga rosella. Kali ini yang akan kita sorot adalah produksi kemasan atau packaging. Iya betul banget, teman-teman kita dari kelas Project Kreatif dan Kewirausahaan itu benar-benar dibekali ilmu tentang pemahaman dan keterampilan untuk berkegiatan usaha atau bisnis mandiri. Dimulai dari menentukan produk yang akan dibuat, lalu cara produksinya, harga jualnya, lalu gimana juga cara memasarkannya. Nah, dalam memasarkan produk, ternyata kita itu juga harus mempelajari cara membuat desain kemasannya atau packagingnya. Terlebih kalau kita akan memproduksi sendiri kemasan yang akan kita gunakan itu. Secara bentuk dan desain kemasan produk yang unik dan menarik itu juga dapat menaikkan harga jual produk kita. Apalagi jika packaging yang menarik itu bisa semakin memudahkan pelanggan saat menggunakan produk. Wah, pasti jadi pilihan udah. Nah, untuk membuat packaging agar menarik minat calon pembeli, kira-kira tahapannya meliputi apa aja? Ya udah, nggak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam. Oke pemirsa, ketemu lagi di Pojok Terampil. Dan untuk hari ini kira-kira tutorial apa lagi yang akan dimunculkan di Pojok Terampil? Yang jelas kita masih ada di SMK Negeri 1 di Sragi. Masih bersama Pak Putut dengan kelasnya PKK ya, Project Kreasi dan Kewirausahaan. Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini banyak banget produk-produk yang dibuat Pak Putut. Itu selain beberapa waktu yang lalu kita ngeliput pembuatan teh rosella dan juga kopi rosella. Itu produk apa lagi kemudian yang ada di kelas ini? Jadi untuk di kelas Project Kreatif Kewirausahaan utamanya adalah di jurusan AKL, Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK 1 Sragi. Mereka dibekali keterampilan mengemas. Iya, jadi mereka punya keterampilan untuk membuat sebuah produk punya nilai jual yang lebih tinggi, yaitu dengan kemasan. Packaging gitu ya? Packaging, jadi kelasnya ini adalah kelas packaging. Tujuannya adalah membekali siswa untuk bisa memberdayakan dirinya dengan kemampuan mengemas untuk produk yang tadinya mungkin terkesan biasa saja, bisa ditingkatkan nilai jualnya. Kalau boleh tahu sebelum kita nanti melihat proses secara detail, itu meliputi apa aja Pak? Untuk tahap pertama apa, terus kedua apa? Jadi untuk proses pembuatan kemasan yang kita buat untuk lebih utamanya adalah kemasan yang berbahan aluminium foil dan metalis. Itu bahannya ini ya materialnya ya? Kalau yang fast moving pasti pilih pakai metalis, tapi yang pengen daya tahan lama untuk melindungi produk pakai aluminium foil. Nah, proses awalnya anak-anak untuk dipermudah dia mendesain pakai Canva. Jadi di sini dibekali mereka menggunakan diajarin juga untuk menggunakan Canva menjadi desain label, kemudian dipindahkan ke laptop untuk pracetak menyamakan ukuran. Masing-masing dari mereka ditunjuk untuk misalnya si Mbak ini ada di desain atau keinginan dari mereka sendiri? Ya, pilihan untuk membuat kelompok kerja masing-masing. Ya, termasuk di dalam kelompok itu siapa yang desain paling bagus dia mendesain, kemudian yang paling bagus untuk presisi dan pengetahuannya tentang cetak, berarti dia bertugas untuk mencetak. Jadi pembagian tugasnya sesuai dengan keahlian atau kemampuan dari mereka masing-masing. Iya, passionnya juga dia. Senengnya di mana? Passion itu. Sekarang langsung kita ke tahap pertama. Pak Putut wajib menjelaskan ke pemirsa juga, karena saya cuma melihat aja ya. Iya, betul. Untuk proses packaging ini, mau Pak? Iya. Jadi untuk tahap pertama ini kebetulan sedang mengerjakan standing pouch dan saset. Standing pouch? Ya, standing pouch dan saset. Bahannya bahan metalis dan aluminium foil. Nah, untuk pertama mengambil gambar yang sudah dikirim tadi, sudah didesain di Canva,
kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Di sini kita menggunakannya bisa pakai aplikasi untuk Office juga bisa. Jadi menyesuaikan kemampuan mereka. Dan biasanya harus dilakukan pracetak atau ukuran sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ya, itu yang langkah yang pertama. Ini berarti yang dibikin desain apa, standing pouch atau yang sachet? Ini yang standing pouch. Oh, yang standing pouch. Standing pouch. Okay. Ya. Standing pouch. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah melakukan cetak. Coba tahap cetak. Ya. Ini dari desain Ibu pemirsa ya. Ini tinggal dicetak. Di sebelahnya sudah ada. Ini untuk perlengkapan lengkap ya Pak? Ya, perlengkapan ini memang perlengkapan sekolah yang kebetulan biasa kita gunakan. Sehingga dengan alat yang kita miliki tapi bisa berkreasi tanpa batas. Ya, ini langsung dicetak pakai printer untuk ininya. Untuk melihat hasilnya seperti apa ya? Iya. Oke, desain. Di posisinya cetak yang jelas, yang high. Ya. Ini sehari biasanya memproduksi berapa brand? Berapa ini? Kalau di sini karena kita masih anak-anak juga masih belajar, kalau mereka berproduksi untuk standing pouch itu bisa satu hari ya, dari pagi sampai sore itu bisa 240. 240. Ya, 240 pouch. Biji buah. 200. Oh iya. Ya, PCS 200 pouch. 240 piece standing pouch itu bisa dihasilkan. Oke, ini sudah ya? Ya, sudah. Nah, ini sudah dicetak kayak begini. Ini real size ya, jadi ukuran realnya seperti ini. Tinggal selanjutnya adalah, Pak? Selanjutnya, karena ini menggunakan medianya adalah kertas stiker, kalau enggak pakai kertas art paper yang dilem, kita tempelkan ke lapisan primernya. Oke. Lapisan primer untuk bahan kemasannya kita pakai metalis dan aluminium foil. Oke, tergantung dari keinginan mereka. Kalau yang moving fast berarti pakainya yang metalis. Ya. Tapi kalau yang butuh agak awet nih, pakainya aluminium foil. Yaudah, kita ke tahap selanjutnya, tetap di pojok terabil ya. Pernah nggak tergiur membeli produk gegara kemasannya yang unik dan menarik? Pernah. Saya juga, sering banget malah. Artinya, salah satu fungsi penting dari packaging ya sebagai penambah daya tarik berhasil dong. Buktinya saya dan banyak yang lainnya pada beli gegara kemasan doang. Ya emang sih kalau bungkusnya lebih menarik, kemungkinan untuk terjual lebih tinggi itu masuk akal. Walaupun isinya sama dengan produk pesaing. Ya nggak sih? Kemasan produk tuh emang sepenting itu pemirsa. Walaupun tetap aja setelah isinya diambil, bungkusnya ya kemungkinan dibuang lah, ya kan? Tapi tetap aja kemasan itu sangat penting untuk keberlangsungan suatu bisnis. Makanya ketika kita udah memutuskan untuk memproduksi sendiri kemasan dari produk-produk kita, artinya kita juga harus benar-benar mikirin desain dan bentuknya agar menarik minat konsumen. Mikirin konsep kemasannya gimana supaya menarik, sesuai target pasar, lalu aman juga. Aman di sini tuh maksudnya menggunakan bahan dasar yang nggak membahayakan kesehatan ya. Terus mikirin juga agar produk yang ada di dalam kemasan itu tetap terjaga kondisinya. Nggak rusak, nggak basah, atau berkurang, atau bahkan basi. Ya seperti packaging buatan teman-teman SMK Negeri 1 Seragi ini loh pemirsa. Oke, masih dilanjutin lagi proses pembuatan standing pouch dan juga kemasan sachet ya yang diproduksi oleh teman-teman dari SMK Negeri 1 Seragi di bawah bimbingan Pak Putut pastinya. Tadi kita udah di tahap pertama adalah bikin desain, lalu juga mencetak desain tersebut ini, dan sekarang akan menempelkan ya Pak, menempelkan desain atau stiker ini ke mesin apa ini Pak, boleh tahu namanya? Ini sebenarnya adalah mesin laminasi roll.
tapi kita alih fungsikan sebagai alat penempel stiker. Jadi biar penempel stiker itu kalau biasanya pakai tangan kan melipat di dalam, tidak presisi lah. Kemudian dari laminasi roll kita alih fungsikan untuk nempel stiker, dan ini bisa cepat nantinya. Bisa cepat. Punya ide aja menggunakan mesin laminasi roll untuk nempel stiker tuh dari mana idenya? Dari sebuah kebutuhan. Kita butuh cepat selesai tapi tidak punya alat sehingga apa saja bisa kita gunakan. Tapi ini bisa difungsikan dengan bagus, bisa difungsikan ya? Dan optimal hasilnya ya, artinya betul. bagus gitu. Ya. Seperti kita menggunakan mesin yang sesungguhnya. Iya, betul. Oke, ini pemanfaatan laminasi roll di sini ya pemirsa, untuk menempel stiker. Ini ada 2 mesin kalau Ya. saya lihat. Itu apakah fungsinya sama atau berbeda? Untuk Kan mesin sama-sama laminasi roll. Kalau yang ini kita pemanfaatannya kita gunakan untuk lapisan dalam. Ini adalah lapisan primer berbahan metalis. Kita akan menempel kertas stiker label tadi di sini. Nah, kalau yang satunya ini adalah untuk lapisan luar, supaya label itu nantinya tidak luntur, kemudian lebih tahan lama, juga tidak rusak kena air. Kita pengen lihat Mbak, untuk seperti apa untuk penempelan lapisan dalam. Diterangin sama Pak Putut. Iya. Jadi ini untuk menempel stiker di lapisan metalis, dan yang perlu diperhatikan karena lapisan metalis itu tidak sama, jadi mereka tidak boleh salah. Kalau salah nanti tidak akan bisa dipergunakan, karena yang bisa di sealer adalah hanya satu lapisan. Jadi lapisan yang ini adalah lapisan luar, ini lapisan yang dalam. Kalau terbalik itu tidak akan bisa menempel. Sehingga nempelnya ini pun harus tahu bahan bahwa ini adalah lapisan luar, ini lapisan dalam. Anak-anak harus tahu. Kalau enggak, ya kalau enggak nanti akan terjadi tidak bisa ditempelkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, ini udah jadi seperti ini. Iya, betul. Oke, kita ke mesin selanjutnya berarti. Iya. Oke. Kebetulan ini mengerjakan saset kopi Rosella, gitu kan. Ini kita lapisi setelah menggunakan aluminium foil. Kemudian dilapisi di atasnya. Ya, dicoba. Nah, ini dari sini dia akhirnya dari luar dalam dia terlapisi. Ini berarti harus ada petugas yang narik gini? Enggak juga. Enggak juga, ya. Ini angka apa Pak kalau boleh tahu? Ini untuk temperatur, tingkat panasnya. Ya. Biasanya kalau yang sudah mahir sendirian juga bisa. Kalau dia mahir. Oke, kalau yang belum mahir ya rombongan lah. Semakin ramai semakin bagus. 12 itu udah mahir. Yang kelas 12 sudah mahir. Ya. Kebetulan sudah pada PKL, kalau yang ini kelas 11. Kelas 11. Ya. Mereka baru ya. Baru mengenal. Mereka juga baru naik ke kelas 11. Iya, betul. Dunia baru mereka untuk memproduksi ini. Dan yang terpenting adalah seneng dulu. Seneng dulu. Pada seneng nggak sih? Seneng mainan gitu ya. Seneng ya. Nah, kalau ini yang untuk standing pouch, ini juga sudah dibuat. Ini yang saset ya, pemirsa, Ya. yang bawah yang kecil tuh, Ini. yang atas adalah yang standing Iya, pouch. betul. Ini Rosel Ini. lagi. Iya, Rosel lagi adalah Rosella Seragi. Rosella Seragi. Ya, brand Rosella SMK 1 Seragi. Dari Dinas Ketahanan Pangan juga sudah memproses untuk PSAT. Berarti perizinan Kalau tanaman. kan PRT gitu ya? Kalau ini PSAT. Sekolah ya? Bukan, berarti pangan asal tumbuhan, pangan segar asal tumbuhan. Harusnya bukan sekolah. Pangan segar asal tumbuhan, PSAT. Oke. Ya, Pangan segar asal tumbuhan. PIST. Ya, kalau yang kopi PIRT tetap sama, industri rumah tangga. Ya, kalau sudah dipotong. Oke, Sudah kan dipotong? Boleh dipotong nggak? Maju dipotong. bagian Guntingnya coba. Ya, yang bagian Kita potong lihat ke kamera hasilnya coba. rapi banget. Coba. Ya. Ini dipotong. Iya. Oke, lihat hasilnya kayak begini pemirsa. Ini udah masuk ke mesin yang kedua atau pelapisan plastik bagian luarnya ya. Jadi udah nggak bisa diotak-atik lagi nih untuk desain ini gitu. Ini yang atas adalah standing pouch, yang bawah standing pouch, yang atas untuk kemasan saset gitu. Dan untuk langkah selanjutnya Pak,
Iya, berarti Kalau boleh dibilang cutting. ini rapi juga Iya. ya Pak, walaupun teman-teman baru nih kelas 11. Ya, tapi alhamdulillah rapi bisa gitu. belajar cepat. Iya, rapi kayak begini, aduh ini gurunya luar biasa nih ngajarin mereka. Ya udah kita ke tahapan selanjutnya. Iya, Pak dipotong. Putut. Dipotong. Jadi kalau ini kan Dipotong ya. sesuai bentuk. Oke, yuk kita ke Iya. bagian pemotongan. Kita terus di pojok terakhir. Oke, ini kita masuk ke proses pemotongan. Pak. Ya, Yang ini potong mana aja? ini merapikan. Jadi merapikan. ini bentuknya saset di sini, maka ini dipotong yang tidak digunakan. Jadi plastik-plastik yang ada di Iya, kanan kiri, betul. yang ada di bawah, yang ada di atas, itu semuanya dirapikan sesuai dengan Bentuk yang diinginkan. Kalau ini yang dibuat adalah saset tapi bentuknya renteng. Jadi nanti hasilnya jadi bersambung. roncengan. Ya, rencengan. Biasanya kalau untuk di warung-warung itu lebih suka yang disambung, lebih mudah dipajang. Dalam satu kelompok itu ada pembagian tugas, salah satunya untuk marketing juga ada ya? Ya, Gitu ya? ada. Jadi memang untuk pembelajarannya itu dari hulu hilir, artinya nggak cuma bikin produk aja, tapi gimana caranya produk ini bisa dijual. Ya, betul. Untuk sekolah kan tidak hanya membekali mereka dengan keahlian sesuai kejuruannya, tapi juga ada keahlian berwirausaha. Yes. Sehingga seandainya terserap di dunia kerja, itulah ada yang diinginkan sebagai siswa. Yang utama mereka bisa bekerja sesuai jurusannya. Tapi kalaupun tidak, mereka punya kemampuan berwirausaha. Tidak usah bekerja tapi membuka lapangan kerja. Ini setelah tadi dipotong pakai gunting biasa, terus pakai menggunakan Ya. apa lagi, Pak? Ini, paper ini cutter. ya cutting paper ini. Ya. Disesuai. Biar ukurannya presisi ya. Ya. Dipakai garis ya. Seproper itu Iya. sampai di Nah. kan? Nah, Akhirnya ilmu yang Ya. mereka dapatkan nih biasanya Ini. akan berkelanjutan setelah Ya. mereka lulus, gitu ya? ya menjadi Dan, bekal. ada before after lah ya, produk-produk yang mereka sudah pelajari di sini dengan mereka yang mungkin belajar secara otodidak itu udah Iya. ada perbedaan mendasar Ya, ya. dan mereka nanti akan mengembangkan sendiri, baik dari model, dari cara mengemas. Improve ya. Iya, biasanya ada standing pot sih yang kemudian dibuat, ada jendelanya, terus kemudian ada list di sampingnya. Ya, biasanya seperti itu. Baik Pak, kalau sudah dipotong seperti ini, Ya, jadi kalau sudah selesai, ini juga sudah dipotong, maka masuk ke mesin continuous bean sealer. kita ke Ya, sana dulu. silakan. Produk kemasan atau packaging di SMK Negeri 1 Sragi emang tujuan awalnya hanya untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk membungkus atau sebagai wadah dari produk-produk yang mereka hasilkan, kayak teh celup dan juga kopi rosella. Kenapa nggak pesen kemasan di luar aja sih? Ya ngapain, peralatan penunjangnya ada, yang ngajarin juga ada, terus siswa-siswinya antusias, ya gas lah. Dan terbukti kan dalam perjalanannya, produksi kemasan ini kemudian membuka peluang baru yang sangat prospektif dengan cukup banyaknya pelaku usaha di luaran sana yang memilih untuk memesan kemasan produk mereka ke SMK Negeri 1 Sragi. Lihat kan, sukses kan? Jadi sekarang di bawah bimbingan Pak Putut dan juga guru-guru lain, teman-teman kita di kelas Proyek Kreatif dan Kewirausahaan juga memproduksi packaging untuk kebutuhan pihak luar. So, untuk Anda pemirsa yang punya usaha dan tertarik pengen pesan kemasan produk juga, capcus bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, sekarang kita bergerak ke mesin sealer di tahapan akhir ya? Iya. Oke, jadi dari setelah dirapikan, dipotong, dirapikan,
ini ke sini nih, penting banget. Pak Putut, apa ini? Dijelaskan. Ini mesin continuous bend sealer. Ini fungsinya adalah merekatkan baik plastik, aluminium foil maupun metalis. Ya, ini biasanya kita gunakan untuk merekatkan sesuai bentuk yang diinginkan. Ini tadi contoh yang mereka berkreasi ketika ini standing pouch biasa. Untuk ini ada jendelanya ini. Ada jendelanya, jadi iya buat ngintip produknya. Jadi ya namanya kreativitas, apapun boleh. Yang penting secara teknis dia mampu. Kesalahan yang terjadi biasanya untuk anak-anak yang baru, standing pouch-nya dia tidak bisa berdiri. Yang terjadi dia tidak bisa berdiri atau enggak, malah ini tidak menempel kadang. Sehingga kendalanya biasanya anak-anak seperti itu atau bolong, bocor di posisi berlubang di pinggir. Jadi nggak bisa Ya, berdiri sempurna atau ya. sama sekali nggak bisa berdiri. Karena di sini kan sudah diketahui kalau di lapisan yang luar ini kan tidak bisa menempel. Sehingga kalau dia tidak mensiasati di teknis pemotongannya, maka dia tidak berhasil menempelkan ini, tidak jadi standing pouch. Ini tadi aku ngelihat kayaknya proses Satu lagi. jalannya beberapa kali. Ya, karena ini untuk penempelan dari posisi bawah ditempel, kemudian samping kanan dan samping kiri. Kalau sudah jadi tinggal disisakan satu untuk mengisi produk. Karena ada Ya. tahap nggak cuma satu ya yang harus ditempel Ya, ya. betul. Kanan, kiri, bawah. Ya, di sealer juga. Selesai. Nah, ini sudah jadi. Ini yang baru dipesan. Baru dipesan. Ya. Inovasi ini bisa Ya. menjadi produknya. Ini adalah bungkus atau packaging standing Ya. pouch ya. Ya, berarti kalau diisi kelihatan nanti. Pak, kalau misalnya ada pemirsa yang pengen tertarik order atau custom di sini, syaratnya gimana? Caranya bagaimana? Ya. Mereka harus menghubungi kemana? Tinggal hubungi nomor anak-anak saja nggak apa-apa, atau menghubungi ke sekolah juga tidak apa-apa. Oke. Ya, Datang ke sini juga nggak apa-apa ya? datang ke sini sambil melihat model prototipe yang sudah ada lebih baik lagi. Alamatnya Pak kalau boleh tahu? Kalau ini di Jalan Raya Sragi 39B, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi. Ada batasan nggak? Maksimal harus order berapa? Kalau untuk UMKM, apalagi masih merintis, tidak ada batasan. Nggak ada batasan, Ya, bebas. tidak ada batasan. Oke. Tapi kalau idealnya kita layani jumlah 50-100 itu kita layani untuk pembuatannya. Tapi Ya. yang jelas nggak ada batasan ya? Ya, betul. Yang UKM kecil, kalau yang gede tetap Ya. harus mikir ya. Ya, apalagi yang belum mungkin baru mencoba dengan kemasan aluminium foil. Ya, kita tidak ada batasan, kita free untuk desain, kita buatkan, dan termasuk ketika mereka belum ada perizinan mungkin kita bantu karena anak-anak sudah bisa membuatkan melalui OSS RBA. Oke. Ya. Jadi nggak ada batasan, free design, dan akan dibantu nanti di perizinan Perizinan. ya. Baik, terima kasih Pak Putut. Sekali lagi Oke. ini berguna banget ilmunya, semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Putut. Dan kembali lagi untuk Anda yang mau pesan, nanti ada alamatnya, ada nomor HP yang bisa dihubungi. Saya Ahmad, Pak Putut. Assalamualaikum.